Mari kita buka acara manasik ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Kabaria. Kepada Ibu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-safa wal marwata min syairillah. Faman hajja baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allah wa man tatawwa khairan fa inna Allah syakirun alim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna alladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'd والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kabaria. Acara selanjutnya, kata sambutan oleh Buya Zamzami Tuanku Mangkuto. Kepada Buya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur marilah sama-sama kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kudrat dan iradat, kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada siang hari ini dalam rangka manasik umrah. Dan baik itu juga ada selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap kepada alam yang terang. Yang mulia guru-guru kita, ustaz kita, dan para calon umrah yang akan melaksanakan umrah pada bulan 10 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah kita
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah ada niat dari hati kita untuk menjemput kerinduan Baitullah atau mendatangi tanah suci dalam rangka mengerjakan ibadah dan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali kalau sudah ada niat, itu berarti hati kita sudah diketok dan dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangunkan hati kita untuk membuat ibadah di tanah suci Madinah dan Makkah. Kami atas nama pengurus masjid sangat-sangat bersyukur, mudah-mudahan seluruh jamaah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan umrah ke tanah suci. Mudah-mudahan kita berangkat diridai Allah Subhanahu wa taala, semua kesalahan kita diampuni dan dosa kita dihabiskan. Mudah-mudahan mendapat kita rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di sekadar tulangan apa yang disampaikan, salah janggal mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Buya atas kata sambutannya. Kita langsung masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi manasik umroh yang akan dibawakan oleh Ustadz Jamaluddin Tuanku Sultan Bandara. Kepada Ustadz Jamal, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril qahar al-azizil ghaffar khaliqil jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa sahbihi athhar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Salawat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan orang yang paling mulia untuk kita cintai, yakninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, hari ini kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah telah mengundang kita ke sini. Alhamdulillah. Orang yang berangkat ke tanah suci adalah orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak orang yang ada di lingkaran perumahan Bapak Ibu, lingkaran desa atau lingkaran lurah, Bapak Ibu terpilih dari sekian banyak kakak itu untuk berangkat ke tanah suci. Padahal kalau orang lain yang memilih, mungkin kita tidak masuk kategori. Bayangkan saja Bapak Ibu, andaikan hari ini ada pemilihan bupati. Bapak Ibu kira-kira terpilih nggak jadi bupati? Belum tentu. Mungkin tidak terpilih. Siapa kita terpilih jadi bupati? Sekaya apa kita? Dipilih kita jadi gubernur. Kayaknya mustahil kita bisa terpilih jadi gubernur. Dipilih kita jadi anggota dewan atau jadi kepala desa aja lah dulu. Mungkin ragu kita bisa terpilih. Tetapi Bapak Ibu, ada yang lebih tinggi dari dewan, ada yang lebih tinggi dari gubernur, dari bupati. Siapa itu? Orang yang Allah berangkatkan ke tanah suci. Masya Allah. Kalau kita jadi orang berpangkat saja di dunia, maka pangkat kita itu hanya sampai di kedudukan kita di perkantoran atau wilayah yang kita awasi atau yang kita kelola. Tetapi apabila kedudukan kita itu Allah yang milih di tanah suci, maka pangkat, harta, jabatan, semua itu di bawahnya semua. Maka oleh sebab itu, apapun yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu, semuanya diiringi dengan rasa syukur. Ya Allah, saya bersyukur Engkau telah memilih hamba untuk berangkat ke tanah suci. Saya pribadi Bapak Ibu tidak tahu amalan apa yang Bapak Ibu kerjakan. Boleh jadi kita berangkat ke tanah suci ini karena bakti kita kepada orang tua, atau doa kita kepada orang tua siang dan malam, atau sedekah subuh kita, atau tangisan kita di sepertiga malam, atau bacaan Al-Quran yang senantiasa kita baca ketika setelah sholat maghrib. Nggak tahu. Tetapi dengan amalan itu
Allah cukupkan harta, Allah berikan orang yang membantu kita untuk berangkat ke tanah suci, Allah berikan jalan kemudahan, Allah berikan solusi, sehingga apa? Allah telah mencatat Bapak Ibu sebagai tamu Allah dan tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak Ibu, ini nikmat yang sangat luar biasa. Banyak orang Bapak Ibu yang tertutup hatinya untuk berangkat ke tanah suci. Banyak. Tidak tahu alasan apa yang tersembunyi dalam hatinya sehingga mereka mengundurkan niat ke tanah suci. Coba diajak pergi main. Pai main Allah, pai kumbuah, pai main Allah, kamar hijau, durian, sarang buah ini bakajanya tuh mah. Kasih itu Allah, orang kini ada acara, ada festival. Bersegera mereka untuk menuju jalan-jalan dunia dan tidak tahu isinya di sana itu apa. Tah pahala kah, tah dosa kah, tah mubazir kah, kita tidak tahu. Tetapi ketika orang yang belum dipanggil Allah tuh diajak ke tanah suci, nantilah tahun depan lah alun-alun rasulnya lah itu yang alun. Jadi begitu Bapak Ibu, berangkat ke tanah suci itu hanya orang-orang pilihan. Nah, kalau kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ke tanah suci, maka kita harus mempersiapkan diri. Maka mempersiapkan diri itulah yang namanya manasik. Jadi manasik itu persiapan diri kita untuk berangkat ke tanah suci. Jadi Bapak Ibu, pada kali ini akan menyampaikan materi yakni Jamal sendiri. Mohon disimak baik-baik. Kalau ada catatan mohon dicatat nanti tentang apa saja sih yang perlu kita persiapkan untuk berangkat ke tanah suci itu. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu. Berangkat ke tanah suci itu yang perlu kita siapkan itu adalah jasmani dan rohani. Kita bahas dulu tentang jasmani. Yang perlu disiapkan di jasmani kita, yang pertama itu adalah kesehatan. Bapak Ibu wajib menjaga kesehatan menjelang berangkat ke tanah suci. Itu mesti menjaga pola makan. Makanan yang dianjurkan oleh Allah untuk berangkat ke tanah suci halalan thayyiban, halal lagi baik. Dia halal dan juga membawa manfaat bagi diri. Artinya makanlah yang sehat-sehat yang didapat dari makanan yang halal. Ada juga yang halal tetapi tidak baik. Banyak kadang makan dengan cara yang mubazir. Kadang makan sementara kita sudah ada penyakit bawaan, dia tetap halal juga tetapi tidak baik bagi kesehatan. Maka Allah menyuruh halalan thayyiban. Itu namanya menjaga diri dari segi jasmani. Lalu kemudian ada persiapan. Persiapan itu mungkin sejak mengawali DP atau mengawali Bapak Ibu berniat umroh, itu mungkin telah diterangkan oleh masing-masing tim siarnya bahwasanya kita membawa pakaian putih, pakaian hitam, jilbab, kaos kaki, lalu kemudian alat lain sebagainya. Itu tahulah Bapak Ibu, Jamal rasa tidak perlu untuk dijelaskan lagi. Tapi jika ada nanti yang menjadi tanda tanya, silahkan ditanyakan. Karena kita berangkat nanti di bulan Oktober Bapak Ibu. Bulan Oktober itu bulan perubahan musim. Musim panas ke musim dingin. Jadi udaranya kayak di bukit tinggi lah, atau kayak di alahan panjang. Tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Tetapi bagaimanapun kondisinya, yang jelas kita sampai di tanah suci. Mau panas, mau dingin. Ya kalau kita panas berarti kita mendapat nikmat merasakan panasnya tanah suci. Kalau kita mendapati musim dingin berarti kita dapat menikmati dinginnya di tanah suci. Nah itu semuanya nikmat saja. Tak ada deh angeknya hari lain, tak lah suah doh, tak ada serupa itu doh. Orang kalau lah tiba di Madinah tu niu angek niu paneh sama saja nyo. Baik Bapak Ibu, persiapan dari segi jasmani sudah, lalu kemudian dari segi rohani. Rohani itu bahasa kata awalnya itu adalah ruh, jiwa, hati, fikiran, sanubari, itu perlu dipersiapkan. Yang pertama itu tentu hati kita, karena kita itu tercipta dari segumpal darah. Apabila baik kata Nabi yang segumpal darah itu, maka tangan akan baik, pikiran baik, mata baik, kaki pun baik, semuanya akan baik. Tapi kalau hati itu buruk, maka semuanya akan jadi buruk. Tangan mengambil yang tidak halal, kaki melangkah kepada maksiat dan lain sebagainya. Maka hati ini dulu yang perlu kita obati. Nah, apa obatnya? Tentunya kita
Yang pertama itu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi Bapak Ibu setelah berniat deh, laika mungkin wak pai rasanya kok. Nggak bisa, nggak boleh ngomong seperti demikian. Kita sudah diketuk oleh Allah, lalu kemudian kita berubah pikiran. Itu bahaya Bapak Ibu. Itu namanya syaitan. Allazi yuwaswisu fi sudur. Nah, iblis itu membisikkan rasa was-was, rasa tidak mungkin, rasa mustahil, rasa mundur ke belakang lagi di dalam dada manusia. Jadi kalau ada hari ini Bapak Ibu masih berpikiran negatif terhadap diri kita ataupun terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka istighfar banyak-banyak. Jangan merasa uang tidak cukup, jangan merasa badan tidak sehat, jangan merasa tidak mungkin. Karena pikiran dan hati itu sejalan. Nah, pikiran dan hati apabila sejalan, maka kalimat yang ada dalam hati itu akan jadi doa nanti. Ibu kalau berpikir, badan awak sakit-sakit, laika bisa lo kok, nanti ibu tambah sakit nanti. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Berprasangka baik kepada Allah. Ya Allah, kuatkan saya. Ya Allah, sehatkan saya. Bapak ibu mau makan nasi itu, baca doa makan. Ya Allah, saya makan ini untuk menambah kekuatan saya ke tanah suci, kuatkan saya ya Allah. Saya minum hari ini ya Allah, agar saya bisa minum air zam-zam sepuas-puasnya, maka sehatkan saya ya Allah. Ya Allah, hari ini saya berjalan pergi bekerja, pergi ke bengkel, pergi memasak nasi, maka besok saya akan melangkah berkeliling Ka'bah, kuatkan kaki saya ya Allah. Itu aja doa sampai bulan Oktober nanti. Jadi doa kita tuh jelas dan terukur. Itu dalam mengatasi ruh kita. Lalu kemudian apalagi yang mesti kita atasi? Sifat-sifat buruk yang selama ini kita jalani. Bapak ibu mungkin ada dengki kepada seseorang, hilangkan sejak sekarang. Bapak ibu ada sombong, ada takabur, ada merasa lebih dari orang lain, hindari sejak sekarang. Karena begini Bapak ibu, tanah suci itu seperti semi akhirat, istilahnya seperti itu, semi akhirat. Jadi setiap orang yang berangkat ke tanah suci, mereka itu seolah-olah sampai di tanah suci itu akan bercermin diri. Jadi bagaimana dia, bagaimana kondisi hatinya, maka orang lain akan seperti itu juga pada dia. Kalau hari ini Bapak Ibu melihat orang itu sinis, melihat orang itu dengan sudut mata, maka bisa jadi nanti orang akan melihat kita seperti demikian juga. Kalau hari ini ibu merasa lebih tinggi egonya, maka orang lain nanti juga akan seperti itu pada kita. Kalau hari ini kita pelit, maka bisa jadi orang yang sekamar dengan kita nanti akan pelit juga kepada kita. Jadi di tanah suci itu seperti kita bercermin bagaimana sifat kita, maka orang lain akan mencerminkan sifat kita itu kepada diri kita sendiri. Itu yang mesti kita jaga untuk berangkat ke tanah suci. Nah, bagi orang yang tidak tahu tentang resep ini Bapak Ibu, maka dia akan takut ke tanah suci. Takut nanti sifat buruknya dinampakkan sama Allah, takut nanti kelakuan buruknya menjadi-jadi di sana. Apakah ada orang seperti itu? Jawabannya ada. Siapakah itu? Bagi orang yang tidak ikut manasik, bagi orang yang tidak mengikuti arahan, bagi orang yang tidak mendengarkan arahan dari pembimbingnya, seperti itu. Tapi bagi kita yang hadir sekarang, tentunya kita sadar kan, tentunya kita nanti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tutup segala keburukanku ya Allah, tutup segala dosa-dosaku ya Allah, tutup segala aib-aibku ya Allah. Itu aja doanya Bapak Ibu. Karena itu yang paling kita takutkan kan, itu yang paling kita takutkan ketika sifat buruk kita dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah seperti demikian. Tidak mungkin Allah memberi kita undangan ke tanah suci, lalu kemudian di tanah suci Allah zolimi kita. Itu tidak mungkin, tidak mungkin. Yang menzolimi itu pasti diri kita sendiri. Jadi kalau hari ini kita sadar dengan kesalahan dan kekilafan kita selama ini, maka insya Allah sampai di tanah suci bertambah sadar kita. Balik di tanah suci bertambah banyak taubat kita, bertambah banyak salat kita, bertambah banyak zikir kita. Kenapa? Karena kita tahu dampak dari tanah suci tersebut. Nah, itu terkait tentang manasik hati. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum kita berihram, maka ihramkan hati kita. Nah, itulah tadi itu.
Jadi sebelum awak mengihramkan badan awak dengan kain ihram ko, ihramkan hati awak dulu. Artinya mana jaga kesucian hati kita. Jadi hari ini Bapak Ibu, hari ini sudah berada di akhir Agustus. Maka Bapak Ibu seulah sajalah, kayak gitu Satu perbuatan aja lah. Kalau misalnya kita nggak suka ribut sama orang lain, kita menghindar. Kalau rasanya kita ngobrol hanya untuk melukai orang lain, hanya untuk menambah dosa, kita menghindarlah. Pulanglah, istirahatlah di rumah. Kalau rasanya kita duduk-duduk yang akhirnya nanti duduk itu mengandung kemaksiatan, menghindarlah sejak sekarang. Karena apa? Khawatirnya nanti kita mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita jaga-jaga saat ini. Jadi, yang perlu dipersiapkan bukan uang saja, berapa rial beko yang kadibau, berapa baju yang kadibau, bukan. Seberapa bersih hati yang akan kita bawa ke sana. Itu yang penting dulu. Kalau hati sudah bersih untuk kita bawa ke sana, maka yang tadi itu lapang tuh. Rezeki itu ada nanti tuh. Bahkan banyak kok Jamal melihat orang-orang yang membawa uang secukupnya saja, balik dari Jeddah itu, balik dari Mekah itu, masih ada uangnya tersisa, masih ada rialnya yang tersisa, masih ada rupiahnya yang tersisihkan, masih ada. Jadi jangan takut pada harta, jangan takut pada pakaian yang akan dibawa, jangan takut pada bagasi penuh atau tidaknya, tetapi yang takut itu hati kita belum bersih, kita udah nyampe ke sana. Atau balik dari sana hati kita masih belum bersih. Nah, itulah yang perlu kita persiapkan. Jadi ada manasik hati dan ada secara perjalanan ataupun praktek. Nah, baik Bapak Ibu, secara ringkas saja kita nanti akan melihat perjalanan umroh itu seperti apa. Baik Bapak Ibu, silahkan lihat ke layar. Apakah yang dimaksud dengan umroh itu? Umroh itu secara istilah adalah bermakna meramaikan ke Baitullah dengan serangkaian ibadah, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dicari ke sana ridho Allah. Di balik ridho Allah itu apa Bapak Ibu? Ada ampunan, ada rahmat, ada syafaat Nabi, ada surga, ada titian siratal mustaqim di sana, ada cahaya di dalam kubur di sana. Semuanya ridho Allah tuh. Cuman kalimatnya ada secara khusus, ada secara umum. Secara umum kita mengharapkan ridho Allah. Secara khusus pasti banyak. Ingin diberi rezeki yang halal, itu ridho Allah tuh. Ingin masuk ke dalam surga bersama keluarga, itu ridho Allah juga tuh. Ingin dilapangkan kubur awak nanti di dalam di dalam alam barzakh, itu pun lillahi ta'ala juga namanya, mengharapkan ridho Allah. Jadi orang berangkat ke umroh itu, makanya Bapak Ibu, kalau tidak mengharapkan ridho Allah karena niat lain, maka umrohnya itu tidak makbul atau tidak mabrur. Oleh sebab itu, sebelum kita berumroh, kita hafal dulu bacaan talbiyah. Apa bacaan talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa kata Allah? Innal hamda, pujian yang biasanya Bapak Ibu dipuji-puji orang, berangkat umroh tidak dipuji orang, tidak perlu. Di sana tidak disanjung orang, tidak ada gunanya kita disanjung-sanjung orang di sana. Innal hamda wan ni'mata, kita banyak nikmat nih, kita kaya nih, mobil kita banyak, harta kita, emas kita berkilo-kilo. Di sana nggak ada gunanya lagi emas yang banyak. Nggak ada. Makanya jamaah sering bilang kalau berangkat umroh, perhiasan itu tinggalkan aja lah di rumah. Kayak gitulah istilahnya. Jadi supaya kita nggak membangga-banggakan harta kita. Kalau ada uang ya simpan saja. Jadi innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, pangkat nggak berguna di sana Bapak Ibu. Kalau di sini Bapak Ibu berprofesi sebagai anggota dewan, jabatan, dokter, guru dan lain sebagainya, di sana kita sebagai hamba. Di sana kita sama semuanya, mau orang miskin, orang kaya, rakyat jelata, seorang penguasa, semuanya sama. Itulah nilai dari bacaan talbiyah, menundukkan jiwa kita bahwasanya kita semua sama di hadapan Allah. Itu pengertian dari umroh. Lalu kemudian rukun umroh. Di sini rukun umroh itu Bapak Ibu, rukun umroh itu di sini kelihatannya ada 6, ya. Kelihatannya ada 6. Kalau kita mengambil intisari dari umroh itu sebenarnya ada 4 saja.
ihtasakur namanya. Apa namanya? Ihtasakur. Ihram, tawaf, sa'i, cukur. 4 aja sebenarnya. Jadi kita berihram, lalu kemudian kita tawaf, kita sa'i, dan kita tahallul. Kita tahallul. Yang pertama itu kita melakukan ihram. Berihram itu memakai pakaian ihram. Pakaian seperti ini Bapak Ibu, nanti kita ada prakteknya. Nah, ini digunakan untuk pelataran Ka'bah. Untuk pelataran Ka'bah wajib memakai ihram. Sedangkan perempuan nanti memakai pakaian putih kayak sekarang. Itu namanya memakai ihram. Jadi ihram itu khusus bagi laki-laki. Lalu kemudian mengambil mikot. Mengambil mikot ini mengambil niat. Tapi awaklah berniat sejak di rumah Ustadz, itu beda lagi. Kalau menunaikan ibadah umroh itu nanti ada sesi mengambil niat khusus di tempat di mana Nabi mengambil niat umroh. Nanti akan dipandu nanti. Itu mikot namanya ya. Lalu kemudian ada tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ada sa'i berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah, dan ada sesi gunting rambut namanya tahallul. Tahallul. Nah, inilah rangkaian umroh tertib. Tertib itu mendahulukan yang dahulu, mengemudian yang kemudian. Jadi rangkaian umroh itu sebenarnya pendek saja Bapak Ibu. Kita keliling Ka'bah 7 kali, kita sa'i bukit Safa dan Marwah, lalu kemudian kita gunting rambut, selesai umroh. Umroh itu sebenarnya hanya 4 jam. Hanya 4 jam umroh itu. Yang lama itu kenapa bisa sampai 10 hari, 12 hari? Karena kita berada di Madinah, kita berziarah, kita mengunjungi makam Rasulullah, makam sahabat Nabi. Tidak mungkin kita langsung saja ke Mekah. Kita Islam ini dikenalkan oleh Nabi. Kita tahu sunnah wajib umroh haji ini dikenalkan oleh Nabi. Tak mungkinlah Nabi itu kita langkahi. Tentu berziarah kita ke makam Rasulullah dulu, baru kita menunaikan kewajiban umroh. Nah, itulah mengapa kita membuat rute kita itu ke Madinah terlebih dahulu. Larangan umroh ketika kita telah mengambil niat, artinya gini Bapak Ibu, kita mengambil niat nanti antara Mekah dan Madinah, mengambil niat di sana, lalu kemudian dari Madinah ke Mekah itu 6 jam. Sejak dari mengambil niat selama 6 jam itu, ini nggak boleh kita lakukan. Memakai wangi-wangian nggak boleh lagi. Itu hanya dipakai sebelum berniat, tadi telah dijelaskan. Kalau sudah berniat, contohnya labbaika umratan atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, sengaja aku berihram dan berumrah karena Allah Ta'ala. Sejak berniat itu menjelang kita berangkat dari Madinah ke Mekah, yang ini tidak boleh lagi kita lakukan. Memakai wangi-wangian, memotong kuku, berburu, menikahkan, bercumbu, mencaci, bertengkar, itu tidak boleh lagi dilakukan. Jadi artinya gini Bapak Ibu, dari Madinah ke Mekah 6 jam. Sampai di Mekah melakukan umroh selama 4 jam. 6 tambah 4, 10. Berarti selama 10 jam tahanlah ini. Untuk perempuan Bapak Ibu, setelah berniat wajib menutup kedua telapak tangan dengan kaos tangan. Nah, maksudnya ini Bapak Ibu, yang ditutup itu hanya punggung tangan. Telapak tangan tak boleh ditutup. Jadi membeli kaos tangan itu, belilah yang menutup jari-jari ini. Jangan yang sampai di sininya saja, sementara jari-jarinya kelihatan. Jadi telapak tangannya tampak, punggung tangannya semuanya tertutup, karena kedua telapak tangan tidak boleh ditutup. Yang pakai cadar saat umroh buka cadarnya dulu, kecuali memang orang ini sakit atau dalam suasana COVID, yaitu pakai masker dan lain sebagainya, itu boleh. Tetapi alhamdulillah saat ini COVID sudah tidak ada. Untuk laki-laki selama 10 jam tadi tidak boleh memakai pakaian berjahit, ini tidak boleh nih. Yang wajib hanya memakai kain ihram. Dalaman Pak Ustadz, dalaman pun dibuka. Jadi dari Madinah tuh awak mengambil niat, jaraknya dari Madinah sampai mengambil niat itu kurang lebih 1,5 jam. Dari tempat mengambil niat itu sampai awak bergunting rambut nanti, itu tuh tidak boleh memakai pakaian berjahit, tidak boleh memakai kaos kaki, apalagi sepatu. Tidak mungkin lah
pelataran Ka'bah tu pijak-pijak dia terompa dia sepatu awak, tentu nak beretika awak. Makanya tak boleh memakai sepatu, apalagi sepatu yang menutup mata kaki atau tumit. Tak boleh pakai peci, tak boleh pakai serbat. Jadi kapalo pun tak boleh disumpit saat berumroh tu. Bapak-bapak, peci dibuka saat menunaikan ibadah umroh. Kalaulah sudah kita bercukur nanti tahallul tadi, maka pasanglah pakaian itu kembali, tak masalah tu. Tetapi yang selama berumroh tadi, selama 10 jam tadi, tahan-tahanlah dulu. Itu larangan umroh bagi laki-laki. Ini niat umroh. Niat umroh ini Bapak Ibu tidak perlu dihafal, nanti akan dibimbing nanti saat mengambil niat. Itu nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaika Allahumma bi umrah. Ini mikot. Mikot ini tempat kita mengambil niat nih. Ini tempat mengambil niat ada di Yalamlam. Banyak tempat nanti Bapak Ibu. Ini syarat tawaf. Jadi setelah kita mengambil niat, larangannya telah berlaku. Ketika kita mengelilingi Ka'bah, maka Ka'bah itu dikelilingi sebanyak 7 kali. Pastikan Ka'bah itu berada di sebelah kiri. Jadi kalau misalnya ini Ka'bah Bapak Ibu, maka posisi kita itu di sini. Jadi bahu itu sejajar dengan Ka'bah. Bahu itu sejajar dengan Ka'bah. Kalau ini Ka'bah, maka posisi Ka'bah itu sebelah kiri. Jadi kita berputarnya itu berlawanan arah jarum jam. Tengok jam itu Bapak Ibu. Kalau jam itu berputarnya naik ke angka 12, maka kalau kita mengelilingi Ka'bah, putarnya mundur ke belakang. Putarannya mundur ke belakang. Syaratnya itu suci dari hadas besar dan kecil. Ketika kita ingin menunaikan ibadah umroh, maka wajib berwuduk dulu. Jadi kalau batal wudhu awak dari Madinah ke Makkah tu, beko menjelang awak berangkit ke Ka'bah, berwuduk dulu. Suci badan, suci pakaian, menutup aurat 7 kali putaran dalam Masjidil Haram garis awal dan berlawanan dengan arah jarum jam. Nanti kita ada prakteknya Bapak Ibu. Itu terkait tentang teknisnya menunaikan ibadah umroh. Lalu apakah fadilah dari umroh? Gunanya umroh itu apa? Untuk awak berangkat umroh, tak lain dan tak bukan umroh itu penghapus dosa. Karena dijelaskan di dalam ayat yang dibacakan oleh ibu kita tadi, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita, siapa yang haji aw ya'tamara atau berumrah fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa lagi bagi diri mereka. Habis dosa Bapak Ibu. Mayang niu awak pitih 30 ampe juta atau dosa awak habis adalahnya. Pasti dosa awak habis adalahnya. Ada pitih wah 30 ampe juta, tetapi wala pasti masuk neraka jahanam, tak doh nang kamanolong. Tetapi tak ada pitih 30 juta, tapi dosa dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fadilah umrah yang pertama itu menghabiskan dosa. Pasti dosa kita banyak Bapak Ibu. Dosa kepada Allah, dosa kepada orang tua, dosa kepada teman, dosa dalam bermuamalah, mengelola harta, banyak dosa kita. Kadang yang tamakan dia awak ko kirunya nak haratu awak dah, tamakan jua dia awak. Dosa je namanya tu. Apa kata Tuhan? Berangkat umrah, maka dosa kita tuh habis seperti bayi yang dilahirkan. Maka itu inti dari umrah. Lalu kemudian berangkat umrah, solat kita di Masjid Nabawi berpahala 1000 kali solat, mengaji kita 1000 kali mengaji, zikir kita 1000 kali zikir, Masjidil Haram 100.000 kali solat nilainya. Bayangkan saja Bapak Ibu, 1 kali kita solat zuhur di Mekah itu Bapak Ibu sama nilainya kita solat 273 tahun menyambutnya sila payah. 1 kali awak sembahyang di Masjidil Haram sama nilainya pahalanya awak sembahyang 273 tahun. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada solatnya yang lumpang-lumpang kemarin itu ya, qadalah solat sampai di sana. Banyak-banyak solat di situ. Kenapa? Pahalanya dikalikan 273 tahun namanya. Pahala yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Banyak lagi Bapak Ibu, orang yang berangkat umroh itu tamu Allah, tamu Rasulullah. Apa katanya? Kata hadis Nabi SAW, yanfiyani faqra wa dzunub. Orang yang berangkat umroh itu maka Allah hindarkan dari dirinya dosa dan kefakiran. Tidak ada orang yang berangkat umroh itu miskin, tidak ada. 1 kali, pertama kali dia berangkat umroh, dia hanya sendiri yang berangkat. Lalu kemudian Allah bukakan rezekinya sehingga dia bisa mengundang keluarganya untuk berangkat umroh. Itu rezeki Bapak Ibu. Rezeki itu bisa membawa keluarga ke tanah suci
Siapa yang bisa serupa itu? Coba aja lihat. Banyak orang kini berzaki hanya bisa mangkuk badannya saja ke tanah suci, tapi tidak bisa mangkuk orang tuanya, tidak bisa mangkuk dosa anaknya. Sementara Bapak Ibu, orang yang berangkat umroh untuk kedua kalinya, maka tengoklah Bapak Ibu, kadang nyebau istrinya, nyebau anaknya, nyebau dosa anaknya. Menandakan apa? Orang yang berangkat umroh tidak akan pernah miskin. Mungkin di hadapan manusia ini dia direndahkan, dicemehkan karena fisiknya, karena hartanya, karena pergaulannya. Tetapi di sisi Allah dia kaya Bapak Ibu. Terlihat miskin di dunia, tetapi terlihat kaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kaya itu kan bukan uang. Banyak kok orang yang kaya tapi pitihnya hanya untuk beli ubek. Banyak serupa itu, tidak kaya seorang salah. Banyak. Tapi yang kaya di sisi Allah, dia terlihat sakit, tetapi ibadahnya jalan. Dia terlihat sakit, sedekahnya jalan. Dia terlihat sakit, pembangunannya, hibahnya, wakafnya jalan terus. Itu kaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kata Nabi menghilangkan kefakiran, dia kaya berarti di sisi Allah. Barangkali pahalanya lebih banyak daripada orang kaya yang ada di sini. Barangkali kayanya di akhirat lebih kaya daripada orang yang pertama kali atau orang yang nomor satu kaya di dunia ini. Jadi banyak konsep kaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ingin kita mendapat kedudukan kaya di sisi Allah, walaupun tidak kaya kita di sisi manusia, maka berangkatlah umroh. Karena mungkin tidak semua kita sanggup untuk berangkat haji. Haji sekarang menunggu 25 tahun sampai 30 tahun. Nominalnya selalu bertambah dan bertambah. Tertunda dan tertunda dan tertunda. Setidaknya haji inilah nanti akan bisa membersihkan dosa-dosa kita. Setidaknya sampai kita nanti mencium Ka'bah nanti. Membadalkan kedua orang tua kita, memberikan pahala umroh untuk kedua orang tua kita. Itu yang kita inginkan. Hari ini Bapak Ibu, keluarganya yang telah meninggal dunia, emak ayahnya yang menunggu dalam kubur, apa yang dia tunggu? Doa dari anaknya. Karena apa? Kata Nabi kan doa anak yang soleh. Tak doa nanti yang kita berikan, umroh nanti kita berikan untuk kedua orang tua kita. Bayangkan saja Bapak Ibu, biasanya dalam kubur tu cuma dapat sapotong rotinya, biswa nasi, pakai nasi lemak singgang ayam yang wagian kayaknya. Kadang hatinya Bapak Ibu, masih perhitungan juga johara tolai, itulah parah wak namanya itu. Jadi Bapak Ibu kalau berangkat umroh bersama MK Baitullah, kita berumroh tak hanya untuk diri kita. Umroh kedua untuk ayah yang telah meninggal dunia. Umroh ketiga untuk ibu yang telah meninggal dunia, atau sebaliknya kita bisa mengumrohkan keluarga kita yang telah meninggal dunia, atau yang sakit yang tidak memungkinkan lagi untuk berangkat umroh. Contoh misalnya ibu kita ini umurnya dah 80 tahun, stroke, kalau berangkat umroh mungkin tidak sanggup lagi rasanya, maka itu tuh bisa kita badalkan, kita hadiahkan umroh untuk kedua orang tua kita. Nah, itulah nilai dari sebuah umroh Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini talbiyah. Jadi ini wajib hafal ya Bapak Ibu ya. Labbaik Allah tadi dibaca tiap hari supaya Allah mudahkan langkah kita untuk berangkat ke tanah suci. Setiap syairnya mengandung doa. Jadi ikuti terus, dengarkan terus. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wal ni'mata lak. Cara bertayamum itu Bapak Ibu, pertama bagi laki-laki jangan tunjukin dulu, buka pecinya, angkat lengan bajunya atau jubahnya, lalu kemudian buka jam tangan dan cincinnya. Langkah pertama tentu kita berniat sajalah seperti ini, ya Allah sengaja aku bertayamum untuk menunaikan ibadah sholat zuhur karena Allah Ta'ala gitu kan, atau untuk menunaikan ibadah sholat. Selesai berniat, lalu kemudian ambil telapak tangan kita ini, taruh di depan kursi yang ada di depan kita. Kan ada kursi itu kan. Pokoknya jangan kapungguang jamaah lo tunduan. Taruh di kursi itu.
Tap gitu kan. Taruh di sini misalnya ini kursi nih kan. Kita duduk di sini. Letakkan di sini. Tap, tersentuh semuanya. Lalu kemudian kita tepuk, lalu kita hembus. Kita hembus. Nah, lalu kita usapkan ke wajah dulu. Karena untuk tayamum hanya wajah dan tangan saja. Nah, debu ini Bapak Ibu harus mengenai seluruh area wajah kita. Jadi setelah diambil, ditepuk, dihembus, maka diusapkan saja dari atas kaniang awak. Karena wajah itu dari atas kaniang sampai di bawah dagu. Dari dakik anak daun talingu sampai kemari. Diusapkan seperti ini. Diusapkan seperti ini. Sampai ke bawah dagu awak. Selesai itu. Jangan kayak bau dua lo, bambi ada bau kan, bos-bosan dekah gua. Enggak. Nyo sekali saja nyo. Bukan 3 kali lo kan. Enggak, jenis sosokan. Sigah muka awak bego. Nah itu tata cara wajah. Lalu kemudian ambil debu lagi. Ambil di kaca boleh. Lalu kemudian kok bakal buik muka kawan wak, jadi itulah dan biak. Ambil di apa? Kan ada tuh meja tempat makan tuh kan. Bisa diambil atau di bawahnya sedikit bisa juga ditaruh lagi, ditepuk lagi, dihembus lagi. Nah, debu ini terbagi 3. Debu ini jari-jari, badan jari kita, lalu kemudian garis jempol. Jadi debu itu ada 1, 2, 3. Nah, untuk yang pertama, jari-jari dulu. Untuk bagian punggung tangan kanan. Kan tangan kanan dulu. Sampai ke bawah siku. Lalu kemudian yang badannya ini untuk bagian badan juga. Tapi telapak tangan jangan dikenakan karena mengandung debu untuk tangan kiri. Jari bertemu dengan jari. Selesai itu. Nah, untuk debu yang sebelah kanan dibagi 3 juga. Ambil juga punggungnya. Sampai bertemu badan dengan badan. Sampai jari bertemu dengan jari. Seperti itu. Selesai tayamum. 1 sholat, 1 tayamum. Jadi kalau misalnya zuhur kan, ya kalau zuhur dengan asar itu boleh digabung karena perjalanan kita jauh ke Mekah. Jadi selesai waktu sholat zuhur, sholat asar wak lain. Jadi di zuhur ke asar itu bisa istirahat. Allah malam iko baru sholat maghrib dan isya. Ya, seperti itu Bapak Ibu tata cara tayamum. Jadi kalau misalnya kita sampai di Malaysia itu sudah zuhur kan, panjang waktu, maka kejarkan sholat zuhur dengan sholat asar. Ringkas saja 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Boleh Ustaz di kudung-kudung saya sembahyang, boleh kalau perjalanan jauh. Nah, lalu kemudian maghrib dengan isya boleh juga, tapi maghrib tidak boleh diringkas. Isya boleh menjadi 2. Jadi maghrib 3, isya 2. Yang tidak bisa diringkas itu sembahyang subuh. Diringkas itu subuhnya 2. Kemarin itu kita sempat sholat asar itu di pesawat waktu jam 4. Jadi zuhur masuk, pesawat pun masuk. Mana yang kita dahulukan? Maka kita dahulukan naik pesawat. Naik pesawat sampai dalam pesawat baru kita menunaikan ibadah sholat seperti itu. Apakah kita termasuk lalai? Tidak, termasuk lalai karena kita masih berada di awal-awal waktu. Kita masih berada di awal-awal waktu. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan doa lalu kemudian kita praktik Bapak Ibu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya arhamar rahimin irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin wa tub alaina ya Allah fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات في البر والبحر يا الله يا رب العالمين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ya Allah ya Tuhan kami, sore hari ini ya Allah kami manasik umrah ya Allah, mengikuti tata cara panduan berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW yang menjadi kekasih-Mu. Maka mudahkanlah perjalanan kami ini ya Allah, bersihkanlah hati kami, hapuskanlah segala dosa kami, perlancarlah urusan kami untuk sampai ke Baitullah ya Allah. Tenangkanlah keluarga kami yang ada di rumah sempat tinggal kami ya Allah. Jagalah harta kami ya Allah, jagalah rumah kami, jagalah persaudaraan di antara kami ya Allah.
Ya Allah ya Tuhan kami berangkat umroh ini bukan karena ria ya Allah, bukan karena sombong, bukan karena pamer, tapi semata-mata untuk mendapatkan ridho-Mu ya Allah, mendapatkan ridho-Mu, rahmat-Mu, syafaat-Mu, berkah-Mu, cahaya di dalam kubur untuk kami nanti ya Allah, ampunan untuk kami ya Allah. Maka semua yang kami niatkan ini ya Allah, berikanlah, ijabahlah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami berangkat di bulan Oktober nanti ya Allah, maka berikanlah kami ya Allah rezeki yang berkah, rezeki yang halal, sehingga kami membawa rezeki yang halal ke tanah suci nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan sore hari ini ya Allah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing ya Allah. Maka selamatkanlah kami di perjalanan ya Allah. Kami ingin bertemu dengan keluarga kembali ya Allah, menceritakan bagaimana perjalanan kami untuk menunaikan ibadah umrah ke tanah suci ini ya Allah. Ya Allah, hari ini Engkau memanggil diri kami sendiri, maka setelah ini ya Allah, mohon kami ya Allah, panggillah keluarga kami yang lain ya Allah, panggillah sanak saudara kami, dan undanglah kami beserta keluarga kami berkali-kali ke tanah suci ini ya Allah, karena kami tahu ampunan-Mu, rahmat-Mu yang begitu besar ada di sana ya Allah. Ya Allah ya Tuhan sepanjang hidup kami ya Allah, sepanjang hayat kami, bila nanti ajal kami bertemu nanti ya Allah, maka sempatkanlah kami menyentuh Ka'bah ya Allah. Amin amin ya Allah, amin amin ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, untuk yang laki-laki cara memakai kain ihram, Pak Andah atau Pak Nasir jamaah contohkan. Jadi caranya Bapak Ibu, setelah ini disatukan, ini disatukan, lalu kemudian dijepit yang sebelah kanan, dimasukkan yang kiri ini ke dalam. Masukkan yang kiriku ke dalam, ciek saja masukan. Kan tinggal salaili itu. Salaili seperti melakukan kain saruang saja. Jadi ndak terbuka le doh. Ndak terbuka le doh. Barandai ke nak masalah le doh. Jadinya lapang. Ini cara memakai kain ihram. Lalu kemudian untuk yang apa? Yang bagian atas seperti ini Bapak Ibu. Untuk bapak-bapak lah nak. Bagian atas yang masukkan dulu yang bagian kiri. Kalau pakai kabik pinggang awak kan, masukkan di salur-salur kabik pinggang. Kalau enggak salin ke belakang. Salin ke belakang. Lalu kemudian yang kanan lagi. Yang kanan lagi. Tuh Pak Cinago bertanya kan yang kiri lu ya, banyak yang kanan kan. Supaya nanti pas saat tawaf Bapak yang kanan ini dibuka. Yang kanan kau disalian kamari bisa, disalian kasiko pun bisa. Bakal buka yang bagian kanan, karena dulu Bapak Ibu, ketika Nabi umroh, Nabi diejek. Nabi itu balampuk-lampuk badannya sadalahnya, bakada kulitnya nak kata orang kapia ketika itu. Maka dia dibuka di Nabi bahunya sebelah kanan, menandakan Nabi itu sehat. Jadi itu tuh jadi sunnah. Jadi setiap yang dikerjakan Nabi itu jadi sunnahnya. Sampai-sampai kini pun melakukan hal demikian. Coba lakian dek pandah dulu. Satukan ini dulu, lalu kemudian saya ajarkan ke samping. Jadi yang ini Bapak Ibu, yang satu helai ini kita masukkan ke dalam. Masukkan ke dalam. Sudah selesai kan? Baru ini digabungkan lagi. Seperti itu. Tingin step. Lah. Ini murah melakainya kalau tahu cara kan? Lalu kemudian baru yang ini. Baru yang ini. Ini nampak pintu yang? Baik kan? Baru yang sebelah kiri. Sebelah kiri dulu. Sebelah kiri. Masukkan ke belakang. Baru kemudian sebelah kanan masukkan juga. Iya. Lah
Turunan lagi. Coba bang tangan mandah. Jadi bebas. Bebas. Bagian muka tambah tabah talampunya. Sudah tua bebas. Kau tinggal turunan saja lah kau. Jadi sal boleh dipakai. Sal boleh dipakai. Sal boleh dipakai. Tapi ini dipakai pas di Madinah nanti. Pas kita mau berangkat ke Mekah. Ini tata cara memakai kain ihram. Sudah teman dah. Cara memakai kain ihram seperti itu. Tentu menjadi pertanyaan besar kan, badak buliah Ustaz awak apa basege-sege gitu kan, babada, bagincu dan lain sebagainya. Tuhan ingin melihat asli kita di sana. Tuhan ingin melihat kesederhanaan kita di sana. Tuhan tidak melihat apa lipstik kita mereknya, apa merek pelembab kita, apa merek minyak rambut kita. Tuhan nggak tengok itu nanti saat di depan Ka'bah. Yang ditengok itu hati dan amal kita. Makanya ketika menunaikan ibadah umroh ataupun haji, itu tuh menjadi larangan umroh semuanya atau larangan haji. Karena Tuhan ingin melihat apa adanya kita, Bapak Ibu. Ketika Hajar Aswad ini kita berhadap sebelah kiri, setiap melalui Hajar Aswad kita mengucup tangan, mengangkat tangan, membaca Bismillahi Allahu Akbar. Jadi ketika modeko, kecup tangan, Bismillahi Allahu Akbar. Coba ikuti bersama-sama Bapak Ibu ya. Coba udah miring semua. Udah. Setiap ibu yang lewat, nanti kan ibu kan lewatnya kan kemudian tuh. Kecup tangan, angkat Bismillahi Allahu Akbar. Oke. Bismillahi Allahu Akbar. Lanjut ikuti Jamal di belakang. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bismillahi Allahu Akbar. Dia yang mengecup tangan ketika berhadapan dengan Hajar Aswad, berarti di sudut sini. Baru lanjutkan lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Sa'i itu Bapak Ibu, sa'i itu antara bukit dengan bukit. Jadi sa'i itu naik bukit. Lihat lo. Bukitnya itu naik tinggi dah Bapak Ibu. Nya tanah datar ya. Jadi misalnya Bapak Ibu ya, perhatikan saja. Ini misalnya Bukit Sofa. Yang kipas angin itu Bukit Marwah. Jadi dari Sofa ke Marwah itu dihitung satu kali. Jadi nanti dari Sofa ke Marwah itu ada lampu hijau. Lampu hijau sekitar 5 meter lah lampu hijau itu. Nanti itu tuh menandakan di mana lokasi Siti Hajar itu berlari. Jadi itu makanya kalau nampak lampu hijau itu nanti kan, kalau sanggup wak berlari kecil wak. Ikuti Bapak Ibu ya. Inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita. Nah, sampai di lampu hijau kita disunahkan berlari-lari kecil sambil membaca Rabbighfir warham wa'fu watakarram sampai selesai. Jadi di lampu putih ini kan kita membaca sambil berlari kecil Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz. Sampai nanti selesai di Bukit Marwah, berarti telah dihitung satu kali. Dari Marwah ke Safa dihitung 2 kali. Berarti dari sini 1, dari situ ke sana 2. Berarti kalau kita mulainya di Safa, berakhirnya di Marwah. Jadi selesai keluar dari Marwah baru kita gunting rambut. Itu sesi umroh. Gunting rambut ini Bapak Ibu, bagi perempuan
tata cara gunting rambut itu bagi perempuan, jilbabnya nggak dibuka. Biasanya kan awak kan membuka jilbab itu seketik kan. Enggak, kalau gunting rambut bagi perempuan itu tuh guntingnya dimasukkan ke dalam. Kalau laki-laki yang gunting rambut itu yang menggunting yang sudah rambutnya digunting. Ya. Nah, kalau enggak beko terjadi hukum mencukur, beko enggak boleh doh. Jadi kalau misalnya Jamal kan kamu gunting rambut Mamak Jamal kan, maka Jamal bertahlul dulu. Kan beko bacakan Allahumma ja'alna syaratin nuran fil jannah, jadikanlah rambut aku sebagai cahaya di hari kiamat kelak. Maka Jamal gunting rambut Jamal dulu, set gitu kan. Baru beko Jamal menggunting rambut Mamak Jamal. Beko seorang suami boleh menggunting nanti rambut istrinya. Tapi kalau saran Jamal umroh pertama ini biarlah perempuan sama perempuan dulu. Perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki nanti. Itu tata cara bertahlul. Jadi yang menggunting rambut yang telah gunting rambut duluan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mungkin itu rangkaian perjalanan umroh kita. Mudah-mudahan sepanjang yang Jamal sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan silakan tanyakan di grup WA.